Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, jadi kita pengen mikrotik itu akan mendapat IP otomatis. Di sini ada topologi yang sebelumnya, yaitu topologi dari static routing dengan 4 router dan 4 PC. Nah, jadi Dynamic Routing OSPF itu, mikrotik 1 akan mencoba mempromosikan IP yang dia punya ke mikrotik 2, yaitu 10.10.10.1 di Ether 1 dan 192.168.1.1 di Ether 2. Lalu mikrotik 2 juga akan merespon kalau dia juga punya IP yaitu 10.10.10.2 di Ether 1 dan 192.168.2.1 di Ether 2. Selanjutnya kita akan langsung ke konfigurasinya. Jadi konfigurasinya itu yang pertama kita harus mempromosikan, yang kedua adalah areanya. Nah, kita login pada mikrotik 1, kita cek routing OSPF network print, kemudian enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita akan isi networknya. Kita ketikkan perintah routing OSPF network add. Nah, di sini kita punya DAC, yaitu IP yang terkoneksi di mikrotik pertama, yaitu 10.0 di Ether pertama dan 1.0 di Ether kedua dan 137.0 di Ether ketiga. Untuk Ether ketiga ini tidak usah ya teman-teman, soalnya ini terkoneksi ke internet. Nah, di sini kita ketikkan areanya yaitu backbone, karena defaultnya di sini sudah backbone. Sebelumnya kita lihat dulu, kita ketik routing OSPF area print. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada areanya yaitu backbone. Nah, lanjut kita ketikkan perintah routing OSPF network add, kemudian areanya backbone. Dan networknya yang kita punya yaitu 10.10.10/24. Lalu di Ether kedua networknya yaitu 192.168.1.0/24. Nah, di sini kita lihat dengan routing OSPF network print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita sudah membuat IP yang akan dipromosikan ke mikrotik lain. Di mikrotik 2 kita cek dulu IP address print. Nah, di sini sudah ada Ether 1, 2, dan 3. Langsung kita konfigurasikan sama seperti tadi, yaitu routing OSPF network add, areanya backbone, dan networknya di Ether 1 yaitu 10.10.10/24, dan di Ether 2 networknya 192.168.2.0/24. Nah, yang terakhir di Ether 3 yaitu 20.20.20/24. Kita cek dulu dengan routing OSPF network print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya konfigurasi ke mikrotik 3. Kita cek dulu IP addressnya. Nah, di sini juga sudah ada Ether 1, 2, dan 3. Nah, kita lanjut konfigurasikan sama seperti sebelumnya, yaitu routing OSPF network add, areanya backbone, kemudian networknya yaitu 20.20.20.0/24 di Ether pertama. Kemudian di sini 30.30.30.0/24 di Ether ketiga. Dan yang terakhir 192.168.3.0 di Ether kedua. Kemudian kita cek dulu dengan routing OSPF network print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, lanjut ke mikrotik 4, kita cek IP addressnya dulu. Di mikrotik 4 ini hanya terdapat Ether 1 dan Ether 2. Nah, kita lanjut konfigurasi seperti sebelumnya. Nah, di sini networknya di Ether pertama yaitu 30.30.30.0/24. Dan di Ether 2 yaitu 192.168.4.0/24. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasi routingnya. Selanjutnya kita akan coba cek apakah kita sudah mendapat IP yang sudah dipromosikan dari masing-masing mikrotiknya. Kita cek di mikrotik pertama yaitu IP route print. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya ADO yang artinya Active Dynamic OSPF. Di sini kita mendapatkan 20.0 yang terhubung di mikrotik 2 dan 3. Dan 30.0 yang terhubung di mikrotik 3 dan 4. Nah, di sini juga kita mendapatkan 2.0, 3.0, dan 4.0 yang terhubung ke PC-PC-nya. Kita cek juga di mikrotik 2 yaitu IP route print.
Nah, di sini kita mendapatkan 20.0, 30.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Di mikrotik 3 juga kita cek. Nah, di sini sama ya teman-teman. Kemudian di mikrotik 4 kita cek IP root print. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ping dari mikrotik 1. Kita ping ke 30.30.30.2. Sebelumnya kita cek dulu di mikrotik 4 IP address-nya. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, IP-nya 30.2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba ping mikrotik 3 ke mikrotik 1. Di sini juga sudah berhasil. Yang terakhir kita ping dari mikrotik 2 ke mikrotik 4. Nah, di sini juga sudah berhasil. Sekarang kita akan coba ping antar komputer. Di PC pertama kita ping ke PC 2. Nah, di sini sudah TTL. Kemudian kita ping ke PC 3. Di sini juga sudah berhasil. Dan yang terakhir ke PC 4. Nah, di sini berhasil semua ya teman-teman. Di sini kita akan coba tambahkan router dan PC lagi. Kita jabarkan dulu IP-nya di Ether 3 mikrotik 4 yaitu 40.40.40.1/24 dan di Ether 1 mikrotik 5 yaitu 40.40.40.2/24. Di VPC 5 IP-nya yaitu 192.168.5.2 dan gateway-nya 5.1. Kemudian di Ether 2 mikrotik 5 IP-nya yaitu 192.168.5.1. Kita login dulu di mikrotik 5. Kemudian kita setting identity-nya. Lalu kita tambahkan IP address-nya, interface-nya Ether 1, kemudian address-nya yaitu 40.40.40.2/24. Untuk Ether 2 yaitu 192.168.5.1/24. Di mikrotik 4 juga kita tambahkan. Di sini Ethernya 3. Kemudian address-nya yaitu 40.40.40.1/24. Kemudian kita konfigurasi routing OSPF network at areanya backbone. Kemudian networknya 40.40.40.0/24. Nah, di sini kita cek routing OSPF network print. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita ke mikrotik 5, kita konfigurasi routing OSPF network at areanya backbone. Kemudian networknya di Ether pertama yaitu 40.40.40.0/24 dan di Ether kedua yaitu 192.168.5.0/24. Kemudian kita cek routing OSPF network print. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini sudah ada yang 40.0 dan 5.0. Kita cek juga di mikrotik 4 yaitu IP root print. Nah, di sini juga sudah ada 5.0 dan 40.0. Kemudian di mikrotik 3 juga kita cek IP root print. Di sini juga sudah ada 5.0 dan 40.0. Kemudian di mikrotik 2 juga kita cek IP root print. Nah, di sini juga sudah ada 40.0 dan 5.0. Nah, yang terakhir di mikrotik 1 kita cek IP root print. Nah, di sini sudah ada 40.0 dan 5.0. Nah, sekarang kita akan coba ping apakah sudah terhubung. Di mikrotik 5 kita ping ke 10.10.10.1. Nah, di sini sudah bisa. Di VPC 5 juga kita cek. Kita tambahkan dulu IP-nya
192.168.5.2/24 dan gateway-nya 192.168.5.1. Nah, kemudian kita ping ke PC1. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi dynamic routing OSPF 5 router. Nah, sekarang kita akan coba default route. Karena di MikroTik 2, 3, dan seterusnya ini tidak punya default route. Langsung saja kita ke MikroTik 1, kita ketik routing OSPF instance print. Nah, di sini ada yang namanya distribute default sama dengan never, yang artinya default route-nya itu tidak didistribusikan ke MikroTik lain. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan agar semua MikroTik mendapatkan default route secara otomatis. Kita ketikkan routing OSPF instance set distribute default. Sebenarnya kita ada dua cara. Di sini kita akan coba cara yang if installed as type 1. Maaf ya teman-teman, di sini saya ada salah penulisan. Oke, di sini numbersnya kosong. Oke, kita ke MikroTik 2. Kita cek apakah sudah mendapatkan default route. Nah, di sini sudah ya teman-teman, yang kosong-kosong. Kita cek juga di MikroTik 3. Oke, di sini juga sudah ada. Di MikroTik 4. Nah, juga sudah ada. Dan yang terakhir di MikroTik 5. Nah, sudah ada semua ya teman-teman. Nah, jadi semuanya sudah ada untuk di default route-nya secara otomatis. Jadi semua MikroTik ini sudah bisa internetan. Kita coba ping ke Google. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF. Oke, mungkin segitu dulu video saya hari ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.